Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI Elsade Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan memberkati kita semuanya, Tuhan mengasihi kita. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 58. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 58 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini, saya beri tema, ketidakpercayaan membatasi kuasa Tuhan. Ketidakpercayaan membatasi kuasa Tuhan. Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang dapat dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang dapat diperbuat oleh Tuhan Yesus karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dan ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan, yang akan Tuhan lakukan, yang akan Tuhan perbuat dalam kehidupan kita umat-umatnya. Juga di dalam ayat yang kita baca, kalau kita membaca mulai ayat yang ke-53 sampai yang ke-58, judul perikopnya, Yesus ditolak di Nazaret. Ketika Yesus datang ke Nazaret, tentunya ada banyak hal yang akan Yesus kerjakan. Ada banyak hal yang akan Yesus lakukan di Nazaret. Tetapi orang-orang yang ada di Nazaret, mereka menolak Yesus. Karena ketidakpercayaan dari orang-orang yang ada di Nazaret kepada Yesus, maka tidak banyak yang dapat Yesus lakukan ketika Dia ada di Nazaret. Karena ketidakpercayaan dari orang-orang yang ada di Nazaret, maka tidak banyak hal yang dapat dikerjakan oleh Yesus ketika Dia datang ke Nazaret. Kalau kita membaca dalam kisah yang sama, di dalam Injil Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-5, saya akan bacakan. Injil Markus 6 ayat yang ke-5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Jadi di dalam Injil Markus dituliskan, dicatat bahwa Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang yang sakit dengan meletakkan tangannya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal Yesus seringkali, banyak kali mengadakan mujizat. Menyembuhkan orang lumpuh menjadi dapat berjalan. Orang buta dapat melihat. Orang tuli dapat mendengar. Orang kusta menjadi tahir. Bahkan orang yang mati dibangkitkan. Yesus dapat melakukan banyak mujizat. Tetapi ketika Yesus ada di Nazaret, dicatat, Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Karena ketidakpercayaan dari orang-orang yang ada di Nazaret. Ketidakpercayaan membatasi kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka. Dalam kisah ini, alasan ketidakpercayaan dari orang-orang yang ada di Nazaret adalah karena latar belakang dari Yesus.
Ketika orang-orang yang ada di Nazaret mengetahui siapakah Yesus, latar belakangnya seperti apa, dia anak tukang kayu, itu yang membuat mereka tidak percaya kepada Yesus. Di dalam ayat yang ke-55 saya akan bacakan Injil Matius pasal 13 ayat 55 dan 56 dikatakan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperbuatnya semuanya itu? Jadi mereka tidak percaya kepada Yesus karena mereka mengetahui latar belakang Yesus. Yesus anak tukang kayu, anak dari Maria. Dan ketidakpercayaan mereka kepada Yesus yang membatasi kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka. Padahal mereka awalnya takjub dengan hikmat, dengan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-54 dikatakan, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Jadi pada mulanya mereka takjub dengan hikmat yang dimiliki Yesus, dengan mujizat-mujizat yang dilakukan. Tetapi ketika mereka mengetahui latar belakangnya bahwa Yesus anak tukang kayu, maka mereka tidak percaya kepada Yesus. Ketika mereka mengetahui latar belakang dari Yesus, ketakjuban mereka berubah menjadi kekecewaan. Dalam ayat yang ke-57 dikatakan, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Orang-orang di Nazaret kecewa dan menolak Yesus karena Yesus anak tukang kayu. Menurut pikiran mereka, orang-orang yang ada di Nazaret, mereka berpikir bahwa latar belakang keluarga tukang kayu sepertinya tidak relevan dengan seorang pengajar di sinagog. Mereka menganggap bahwa seorang anak tukang kayu tidak layak mengajari mereka. Mereka tidak mau diajari oleh anak tukang kayu. Sehingga mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka menolak Yesus. Dan tanggapan dari Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang ada di Nazaret yang menolaknya, dikatakan masih dalam ayat 57, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Orang Nazaret menolak Yesus karena mereka melihat Yesus dari sisi luarnya. Mereka memandang Yesus dari apa yang mereka lihat, bahwa Yesus anak tukang kayu. Mereka memandang Yesus itu bukan siapa-siapa. Yesus itu hanya anak tukang kayu. Sejak kecil dia tinggal di Nazaret. Sehingga mereka menolak Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Dan ketidakpercayaan mereka, itulah yang membatasi kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka. Sehingga tidak banyak mujizat yang terjadi ketika Yesus ada di Nazaret. Karena ketidakpercayaan dari orang-orang Nazaret. Karena mereka menolak Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga halnya dengan dunia ini,
Mereka menolak Yesus sebagai Tuhan karena mereka memandang Yesus, melihat Yesus hanya dari luarnya. Mereka melihat Yesus itu kan manusia, kenapa harus disembah? Orang-orang di luar mereka berkata, orang Kristen itu menyembah manusia. Tuhannya orang Kristen itu manusia, menyembah Yesus yang manusia. Jadi mereka melihat Yesus dari luarnya. Mereka menolak Yesus sebagai Tuhan karena mereka melihat Yesus sebagai manusia, anak dari Maria yang pernah lahir ke dunia dan mati di atas kayu salib. Mereka tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Mesias. Mereka hanya melihat dari luarnya saja. Dan itulah ketidakpercayaan itu yang membuat kuasa Tuhan tidak bekerja. Ketidakpercayaan itu yang membatasi kuasa Tuhan bekerja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah ada keraguan sedikit pun kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jangan pernah ada keraguan sedikit pun. Percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Kalau dulu Yesus dapat melakukan mujizat, sekarang pun Yesus juga tetap dapat melakukan mujizat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Ketidakpercayaan membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ketidakpercayaan membuat kita tidak mengalami janji-janji Tuhan. Jadi biarlah kita menjadi umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kuasanya, janji-janjinya kita alami di dalam hidup kita, umat-umatnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus, buat kasih dan kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami mau terus percaya dan sungguh-sungguh percaya kepada Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami, dan tidak ada yang seperti Engkau. Janji-Mu ya dan amin bagi kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami keluarga GPD LSAD Magelang saling mengasihi, sama seperti Engkau telah mengasihi kami, sehingga orang akan tahu kami adalah murid-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.